Coba dibayangkan adegan ini. Ada seorang pria, usianya 72 tahun, duduk di ruang dokter, terus dia nangis. Tapi ini bukan tangis sedih loh, ini tangis bahagia. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun merasa habis, cuma dalam 8 detik dia merasa kembali jadi pria seutuhnya. Dan ini bukan dari film, ini kisah nyata dari catatan seorang spesialis. Pemicunya, bukan obat canggih, tapi cuma beberapa butir kacang. Biasanya kan kalau kita ngobrolin soal vitalitas pria, topiknya langsung lari ke, ya soal usia, atau terus terang aja ego. Tapi tumpukan sumber yang Anda siapkan hari ini, terutama dari ulasan dokter yang berpengalaman itu, ngasih sudut pandang yang beda banget. Masalah ini ternyata semacam barometer, layar monitor yang nunjukin kesehatan pembuluh darah, jantung, bahkan otak kita. Tepat sekali. Ini persis kayak lampu cek engine di mobil. Seringnya kita cuma mau matiin lampunya, tapi kita lupa periksa mesinnya ada apa. Jadi, ya, misi kita hari ini adalah membongkar klaim dari sumber-sumber ini. Klaim kalau solusinya itu bukan pil biru yang mahal atau prosedur yang rumit, tapi kebiasaan sederhana di rumah. Kita akan bedah habis-habisan sains di baliknya, rutinitasnya yang spesifik banget, dan yang paling penting, rambu-rambu peringatannya. Oke, pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala banyak orang termasuk saya nih. Bukankah ini normal? Bagian dari penuaan yang ya sudahlah nggak bisa dihindari. Rasanya kayak pasrah aja kan? Nah, disinilah sumber kita ngasih jawaban yang tegas banget. Enggak. Anggapan kalau ini wajar, itu miskonsepsi paling bahaya. Ini bukan sekedar kulit yang menua atau rambut ubanan. Ini sinyal peringatan pertama dari dalam tubuh. Tanda kalau pipa-pipa di tubuh kita, yaitu pembuluh darah, udah mulai kaku dan gak elastis lagi. Produksi hormon juga mulai turun. Ini alarm kebakaran, bukan cuma bel pintu. Dan datanya, jujur aja, ini beneran bikin kita harus mikir ulang. Sumber ini mengutip laporan dari WHO yang cukup menakutkan. Disebutkan kalau lebih dari 70% pria dengan disfungsi ereksi itu punya risiko tinggi banget kena penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, stroke, dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi sebelum jantungnya tiba-tiba berhenti, tubuh udah kasih sinyal duluan lewat cara ini. Tunggu sebentar, ini kan berarti jadi waktu seseorang ngalamin masalah ini, tubuhnya itu sebenarnya lagi teriak minta tolong soal kondisi jantung dan otaknya. Ini bukan lagi masalah di kamar tidur, tapi beneran jadi lampu cek engine buat seluruh tubuh kita. Itu jauh lebih serius dari yang saya bayangin. Persis, Anda nangkep intinya. Ini pergeseran dari masalah harga diri jadi masalah hidup dan mati. Di sumber ini ada studi kasus yang gamblang banget. Ada seorang pria, 65 tahun, eksekutif yang selalu bangga sama kebugarannya, main golf tiap akhir pekan. Dia mulai ngalamin gejala ini, tapi alasannya selalu, cuma kecapean atau stres kerja kali. Dia abain hampir 2 tahun. Pas akhirnya dibujuk istrinya buat check up, hasilnya kaget banget. Ditemukan penyumbatan 70% di salah satu pembuluh darah jantungnya. Kata dokternya, dia cuma beberapa tahun lagi dari serangan jantung fatal. Sinyal kecil yang diabaikan itu ternyata puncak gunung es. Wow, itu beneran membuka mata. Dan ini ngejelasin kenapa banyak orang jadi panik terus ngambil jalan pintas yang salah. Tepat, kepanikan itu melahirkan keputusan yang buruk. Sumber ini memetakan beberapa kesalahan umum. Pertama, ketergantungan sama obat kimia. Memang bisa bekerja sesaat, tapi itu kayak ngecat dinding yang retak. Retaknya tetap ada, masalah utamanya, yaitu kesehatan pembuluh darah, nggak kesentuh. Kesalahan kedua, nyoba ramuan tradisional dari internet yang nggak jelas. Ada juga kasus ekstrem loh. Seorang pria yang saking putus asanya sampai makan 5 piring tiram mentah setiap hari. Ujung-ujungnya, dia masuk rumah sakit bukan karena vitalitasnya membaik, tapi karena lambung dan livernya rusak parah. Ini jadi bikin saya penasaran, kalau masalah utamanya itu pembuluh darah yang kaku dan tersumbat, solusi logisnya pasti sesuatu yang bisa membersihkan dan melebarkan pipa-pipa itu kan? Makanan spesifik apa yang disebut di sumber ini? Pertanyaan Anda pas banget. Dan ya, sumber ini menunjuk pada satu alat spesifik dari alam, yaitu kacang kenari atau walnut. Mungkin kedengarannya terlalu sederhana ya untuk masalah serumit ini, tapi sains di baliknya itu kokoh banget. Ada 2 jagoan utama di dalam kacang kenari ini. Jagoan pertama itu namanya L-arginin. Anggap aja ini bahan baku. Tubuh kita itu kan pinter, dia bisa produksi zat kimia super penting namanya oksidan nitrat.
Gampangnya, oksida nitrat ini kayak petugas lalu lintas di pembuluh darah kita. Dia yang kasih sinyal ke dinding pembuluh darah, oke, rileks, buka jalan. Nah, masalahnya, kata sumber ini, setelah usia 40-an, pabrik oksida nitrat di tubuh kita produksinya turun drastis. L-arginin dari kacang kenari inilah yang ngisi lagi gudang bahan bakunya. Oke. L-arginin buat melebarkan jalan. Masuk akal. Tapi kan percuma kalau jalannya lebar, tapi lalu lintasnya macet total karena banyak sampah kayak kolesterol. Apa kenari ini juga bisa jadi petugas kebersihannya? Nah, itu dia, peran jagoan kedua, asam lemak omega-3. Kalau L-arginin itu yang buka gerbang tol, omega-3 ini tim sapu bersih yang mastiin jalan tolnya mulus. Omega-3 ini luar biasa. Dia bantu bikin dinding pembuluh darah kita jadi lebih lentur, nggak kaku. Dia juga bantu nurunin kolesterol jahat yang suka nempel bikin plak. Jadi kombinasinya ini sinergis. Satu buka jalan, satu lagi bersihin jalan. Hasilnya, aliran darah lancar jaya. Ini kombinasi yang kuat banget, tapi apa ini cuma teori? Ada bukti penelitian konkret nggak yang dikutip sumber ini? Soalnya kan banyak banget klaim makanan super di luar sana. Tentu, dan ini penting supaya kita tetap berpijak pada data. Sumber ini mengutip beberapa studi. Salah satu yang paling menonjol itu penelitian dari American Heart Association. Mereka nemuin kalau konsumsi kacang kenari rutin setiap hari bisa ningkatin fungsi endotel. Ini lapisan di dalam pembuluh darah kita yang jadi pabrik oksida nitrat lebih dari 30%. Studi lain yang dikutip juga nunjukin kelompok yang rutin makan kenari ada peningkatan aliran darah yang signifikan dan juga frekuensi ereksi pagi. Jadi ini bukan sihir. Ini murni biokimia yang bekerja. Oke, sainsnya meyakinkan. Sekarang bagian praktisnya, karena sumber ini kayaknya detail banget soal cara pakainya. Ini bukan sekedar ngemil kacang kan? Gimana cara yang benar buat mengonsumsinya? Anda benar sekali. Sumber ini menyebutnya protokol, bukan camilan. Kuncinya ada di waktu, dosis, dan kombinasi aktivitas. Dibagi jadi dua, pagi dan malam. Kita mulai dari yang pagi dulu ya. Fase menyalakan mesin. Waktu emasnya itu di pagi hari, pas perut benar-benar kosong, begitu bangun tidur. Tujuannya biar L-arginin bisa diserap maksimal tanpa gangguan makanan lain. Dosisnya spesifik banget, tepat 3 butir kacang kenari mentah. Bukan digoreng, bukan dipanggang, tapi mentah. Cara makannya pun diatur, kunyah pelan-pelan sampai halus, lalu minum sama segelas air hangat. Ditekankan banget, air hangat bukan air dingin. Air hangat bantu merelaksasi pembuluh darah. 3 butir, perut kosong, air hangat. Cukup spesifik, tapi rasanya ada yang kurang. Kayaknya ada langkah selanjutnya yang penting. Ada. Dan ini bagian yang paling sering diabaikan. Dan jadi pembeda. Segera setelah itu, Anda harus jalan cepat selama 30 menit. Analogi dari sumber ini bagus banget. Anggap 3 butir kenari tadi itu bensin oktan tinggi. Tapi bensin kan nggak ada gunanya kalau mesinnya nggak dinyalain. Nah, jalan cepat inilah kunci kontak dan pedal gasnya. Aktivitas ini memompa darah ke seluruh tubuh, membangunkan semua sistem sirkulasi. Analogi bensin sama kunci kontak itu kena banget. Jadi nggak bisa ya cuma makan kenari sambil duduk, nonton TV, terus berharap keajaiban datang. Harus ada usahanya. Sama sekali nggak bisa. Kombinasi adalah kuncinya. Dan sumber ini punya testimoni yang nguatin ini. Kisah seorang pensiunan guru, 70 tahun. Awalnya dia skeptis banget. Katanya, saya sudah coba semua suplemen, gak ada yang berhasil. Tapi karena disaranin dokternya, dia coba dengan disiplin. 3 minggu kemudian, dia balik lagi. Dia bilang, "Dok, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya kayak jam di tubuh saya mundur 20 tahun." Dan yang dia lakuin, cuma itu. 3 kenari, air hangat, dan jalan pagi 30 menit. Tiap hari. Kisah kayak gitu yang bikin ini semua jadi nyata. Lalu, gimana dengan rutinitas malamnya? Tujuannya apa? Kalau pagi itu tujuannya aktivasi, malam itu untuk riset dan relaksasi. Tujuannya nurunin gangguan dari sistem tubuh, terutama stres. Dosisnya lebih sedikit, cukup 1-2 butir kacang kenari setelah makan malam. Nah, aktivitas pendukungnya bukan olahraga, tapi latihan pernapasan dalam selama 5 menit sebelum tidur. Pernapasan. Apa hubungannya pernapasan sama sirkulasi darah? Erat banget. Tekniknya sederhana, tarik napas dari hidung, hitungan ke-4, hembuskan pelan-pelan lewat mulut, hitungan ke-6. Melakukan ini selama 5 menit,
itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis atau sistem istirahat dan cerna. Ini kayak tombol off alami buat stres. Saat hormon stres turun, tubuh jadi rileks, tekanan darah turun, pembuluh darah jadi lebih responsif. Jadi, pagi itu nyiapin perangkat kerasnya, malam nyiapin perangkat lunaknya. Oke, ini menarik. Jadi rutinitas ini seolah bilang kalau masalah vitalitas itu bukan cuma fisik pembuluh darah ya, tapi juga soal mental dan stres. Sumber ini membahas koneksi pikiran tubuh ini lebih dalam. Secara nggak langsung ya, dengan menyandingkan aktivitas fisik pagi dan relaksasi mental malam, protokol ini ngakuin kalau tubuh kita satu kesatuan. Anda nggak bisa perbaiki mesin tanpa nenangin pengemudinya. Stres kronis itu bisa bikin pembuluh darah tegang terus, nggak peduli sebanyak apapun L-arginin yang Anda makan. Jadi pendekatan dua arah ini yang bikin dia holistik. Ini kedengarannya logis dan menjanjikan banget. Tapi seperti biasa, nggak ada solusi yang cocok buat semua orang. Pasti ada peringatannya. Apa aja rambu merah yang digarisbawahi sumber ini? Dan Anda benar untuk nanyain itu. Bagian ini sangat-sangat krusial. Ada beberapa peringatan keras. Pertama, dan ini paling utama, jangan berlebihan. Dosisnya itu 3 butir pagi, 1-2 butir malam. Selesai. Ada orang yang mikir, kalau 5 butir bagus, 15 butir lebih bagus lagi. Itu salah besar. Kebanyakan malah bisa bikin sakit perut, diare, dan karena kenari padat kalori, bisa naikin berat badan. Jadi prinsip lebih banyak lebih baik sama sekali nggak berlaku di sini. Oke, dicatat. Apalagi? Kedua, konsultasi ke dokter itu wajib hukumnya. Kalau Anda punya kondisi medis tertentu. Misalnya, kalau punya riwayat kolesterol sangat tinggi atau perlemakan hati. Dan tentu saja yang paling jelas, kalau Anda punya alergi kacang, ya metode ini sama sekali bukan untuk Anda. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah punya riwayat penyakit jantung atau sedang minum obat? Ini kayaknya area paling beresiko. Tepat sekali. Ini poin peringatan paling serius. Kalau Anda punya riwayat penyakit jantung, pernah stroke, atau lagi minum obat pengencer darah kayak aspirin atau warfarin, Anda nggak boleh mulai ini tanpa lampu hijau dari dokter. Kenapa? Karena omega-3 di kenari itu secara alami juga punya efek mengencerkan darah. Sumber ini nyeritain kasus seorang pria yang rutin minum aspirin buat jantungnya. Dia mulai makan banyak kenari tanpa konsultasi, akhirnya mimisan parah yang susah berhenti. Efeknya jadi berlipat ganda. Jadi ini bukan main-main, konsultasi itu wajib. Ujung-ujungnya, pesan utama dari sumber ini adalah untuk mengatur ekspektasi. Kacang kenari itu bukan pil ajaib. Anggap dia sebagai pemantik api. Tapi api nggak akan nyala besar tanpa kayu bakar yang tepat, yaitu gaya hidup sehat, waktu yang pas, dan manajemen stres. Kombinasi inilah yang menciptakan hasil, bukan kacangnya semata. Baik, ini pembahasan yang padat banget. Mari kita tarik benang merahnya. Pertama, masalah vitalitas pria ternyata adalah jendela buat ngeliat kesehatan pembuluh darah kita secara keseluruhan. Sinyal dini untuk jantung dan otak. Kedua, alam nyediain alat bantu yang kuat lewat kacang kenari, berkat kombinasi L-arginin buat melebarkan pembuluh darah dan omega-3 buat membersihkannya. Dan yang ketiga, mungkin yang terpenting, kuncinya bukan di kacangnya, tapi di protokol yang disiplin, rutinitas pagi buat aktivasi fisik, dan rutinitas malam buat relaksasi mental. Kalau dilakuin dengan benar dan perhatiin peringatannya, manfaatnya bisa jauh melampaui urusan vitalitas, tapi menyentuh kesehatan jangka panjang kita. Saya jadi ingat kutipan dari sumber ini, soal pasien usia 60, 70, bahkan 80 tahun bisa merasakan perubahan. Pesannya kuat banget, tidak pernah ada kata terlambat untuk menyalakan kembali mesin tubuh Anda. Itu rangkuman yang sangat komprehensif. Sebagai pemikiran penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Hari ini kita fokus bahas satu jenis makanan, kacang kenari, untuk satu fungsi spesifik, kesehatan pembuluh darah pria. Tapi ini kan membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Kebiasaan-kebiasaan kecil lain apa dalam makanan kita sehari-hari yang mungkin kita anggap sepele, yang sebenarnya punya dampak tersembunyi yang sangat besar bagi kesehatan jangka panjang kita, baik positif maupun negatif. Mungkin ada lebih banyak kacang kenari lain di piring kita yang selama ini kita abaikan.